Fazil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya, kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Halo teman-teman semuanya, apa sebenarnya yang mengikat kita sebagai bangsa Indonesia yang dipisahkan oleh 17.000 pulau ini? Bangsa Indonesia yang memiliki ratusan suku bangsa seperti Jawa, Minang maupun Tionghoa bisa memiliki perasaan yang sama sebagai orang Indonesia. Sebenarnya apa yang mengikat kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah bahasa Indonesia. Namun sayangnya hal ini belum berlaku bagi negeri jiran kita, Malaysia. Di Malaysia, orang Melayu, orang Cina, sama orang keturunan India masih berbicara dengan bahasa nenek moyang mereka masing-masing. Tidak seperti saudara-saudara kita yang Tionghoa, orang Cina Malaysia hanya bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Kenapa ini bisa terjadi? Orang Malaysia sering kagum ketika melihat ada orang Tionghoa Indonesia yang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat lancar. Padahal bagi kita di sini, hal itu adalah sesuatu yang biasa saja. Namun di Malaysia, jika ada orang Cina yang bisa berbahasa Melayu, itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalau Tionghoa Indonesia itu sangat menguasai bahasa Indonesia kan. Kalau Malaysia, Chinese Malaysia itu di kehidupan sehari-hari mereka kebanyakan menggunakan bahasa Mandarin. Bahkan sekolah pun sekolah di sekolah Mandarin. Terkadang-kadang makcik pun bertanya-tanya. Cina di Malaysia memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Mereka adalah salah satu dari 3 kelompok etnis utama di Malaysia selain Melayu dan India. Kehadiran komunitas Cina di Malaysia telah ada sejak zaman kolonial, terutama pada abad ke-15 dan ke-16. Ketika pedagang Cina mulai berlayar ke wilayah ini untuk berdagang dengan penduduk asli di sana. Sama seperti orang Tionghoa Indonesia, orang Cina Malaysia sudah berada ratusan tahun di sana. Ketika Malaysia merdeka dari Inggris tahun 1957, otomatis mereka juga menjadi warga negara Malaysia. Berbeda dengan orang Tionghoa Indonesia yang berbaur dengan suku bangsa yang lain, orang Cina Malaysia memilih hanya bergaul dengan sesama mereka keturunan Cina. Dalam konstitusi kita di Indonesia ini, apapun sukunya baik itu Jawa, Minang, Tionghoa, Papua, dan ratusan suku lainnya akan dianggap sama. Namun di Malaysia, konstitusi mereka membedakan antara kaum Bumiputra dengan warga keturunan Cina dan India. Menurut Konstitusi Federal Malaysia pasal 153, Konstitusi Malaysia mengatur tanggung jawab Kerajaan Malaysia untuk melindungi hak-hak istimewa orang Melayu dan penduduk asli Malaysia yang disebut sebagai Bumiputra. Konstitusi ini berisikan bagaimana pemerintah pusat melindungi kepentingan kelompok-kelompok ini. Dengan menetapkan jatah bagi warga Bumiputra Melayu untuk masuk ke pelayanan publik, akses terhadap beasiswa dan mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Hal ini dianggap sebagai bagian dari kontrak sosial dan ini juga legitimasi hukum atas supremasi Melayu. Konstitusi yang mengutamakan hak-hak Melayu tersebut tentunya harus dibayar mahal oleh Malaysia setelah puluhan tahun setelah mereka merdeka. Akibat konstitusi itu, orang Cina Malaysia tidak terlalu merasa sebagai warga negara Malaysia. Kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni kecuali kita saja semuanya mengangkat asimilasi. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina tu kasar,
Jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Kebanyakan dari mereka lebih mengidentifikasi diri sebagai bangsa Cina yang tinggal di Malaysia. Berbeda dengan kita di Indonesia, orang Tionghoa Indonesia ketika di luar negeri akan mengaku sebagai orang Indonesia saja tanpa embel-embel yang lain. Sedangkan orang Cina di negeri jiran ketika mereka pergi ke luar negeri, mereka akan menyebut diri mereka sebagai orang Cina Malaysia. Mula-mula saya nggak tahu orang Tionghoa Indonesia itu nggak suka dipanggil Cina. Saya Chinese Malaysian. Apabila saya sampai di Indonesia, saya ketemu teman Indonesia, saya memperkenalkan diri sebagai Chinese Malaysia, orang Cina Malaysia. Tapi muka teman-teman semua pada kaki. Kita kembali kepada pembahasan bahasa di awal tadi. Akibat perlakuan khusus pemerintah Malaysia terhadap bangsa Melayu ini, orang Cina Malaysia itu di mereka cuma bergaul dengan sesama mereka. Otomatis mereka tidak bisa berbahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Bagaimanapun itu, bahasa itu adalah sebuah kebiasaan. Kalau kita tidak pernah menuturkan bahasa tersebut, ya kita tidak akan pernah bisa menguasai bahasa itu. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman sendiri? Silahkan kasih tanggapannya di kolom komen. Demikian video kita untuk kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.